Namun ini subhanallah doa yang sering kita hadapi bersama, yaitu manakala hati sedang bergembira menerima kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersyukur. Dan apabila menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, hendaknya kita bersabar. Doanya kemudian juga dilanjutkan dengan doa supaya kita bersikap tawadhu, yaitu melaksanakan sesuatu yang besar di hadapan orang, namun di hadapan kita mah dianggap kecil saja. Nah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ij'alni, jadikanlah diri ini ya Allah. Maksudnya kalau ini sedang berdoa sendirian ya, maka menggunakan dhamir mutakallim wahdah dengan lafaz ni, ij'alni. Bagaimana kalau sedang berjamaah? Maka menggunakan mutakallim ma'al ghair dengan menggunakan dhamir na, kembali kepada kita semua, yaitu ij'alna. Cuma karena itu hamzah wasol di depannya, tidak dibaca ij'alnya, tapi dibaca Allahumma ij'alna gitu ya. Allahumma ya Allah ij'alni, jadikanlah diri ini syakuron, sebagai hamba yang bersyukur. Ini juga ada pembahasan sedikit, yakni lafaz syakuron merupakan isim mubalaghah dari syakiran. Syakara yusyakiru syakiran, orang yang bersyukur. Kalau syakiron hanya bersyukur biasa-biasa saja, tapi kalau syakuro menjadi hamba yang sangat bersyukur, hamba yang senantiasa bersyukur. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, hendaknya kita bersyukur. Sebagaimana kita ikrarkan ya di dalam doa yang sebagian mungkin membaca atau bahkan sebagian besar ya, likulli halin wa ni'matin alhamdulillah. Setiap keadaan dan kenikmatan ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Ini semata-mata tidak hanya sekedar ikrar kita ya, sekedar doa saja, namun hendaknya menjadi suatu habits yang merupakan karakter kita, bahwa setiap apapun yang kita hadapi, yang Allah takdirkan kepada kita, hendaknya kita bersyukur. Di dalam di Indonesia ya, ada satu ulama yang karena seringnya mengucapkan alhamdulillah, itu terkenal dengan Kiai Alhamdulillah katanya. Bukan hanya sekedar dijadikan wirid saja, bukan, tapi sudah mendarah daging dalam dirinya, bahwa likuli halin wa ni'matin alhamdulillah. Setiap keadaan dan setiap kenikmatan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Itu terpatri dalam jiwanya, sehingga dia senantiasa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka orang-orang di sekitarnya sering menyebutkan dengan Kiai Alhamdulillah katanya. Dan memang alhamdulillah ini sesuatu yang mesti kita ucapkan bersama, bahkan terpatri di dalam hati, bahwa kita tidak mengetahui hikmah di balik suatu kejadian, itu pasti merupakan hal yang terbaik bagi kita sekalian. Cuma kita kadang
tidak mengetahui hikmah apa di balik kejadian yang kita alami ini. Maka kalau seandainya kita bertafakur, mengingat bahwa segala sesuatu itu adalah yang terbaik menurut Allah, pasti itu adalah yang terbaik bagi hambanya. Seperti halnya dan ini saya ngambil dari kisah aja, cerita, kalau ini cerita ya, soalnya saya belum sanggup untuk mengamalkan, alhamdulillah nih. Nah, dikabarkan suatu saat ada seseorang yang senang berburu. Kemudian berburulah dia sebagaimana biasanya. Di tengah perjalanan di sisi lain itu ada seorang raja yang memang kebetulan dia sedang berburu saat itu. Kemudian ketemu orang itu dengan raja, maka raja yang dari pagi tidak mendapatkan buruannya, mendapatkan orang ini sedang berburu banyak buruannya. Kemudian si raja ini karena memang dia memiliki kesenangan untuk berburu dan merasa iri kepada seseorang yang mendapatkan banyak, padahal dia sendiri tidak mendapatkan apapun. Kemudian tanpa basa-basi ditangkaplah orang tersebut. Si orang tersebut karena sudah kebiasaan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan alhamdulillah saja. Kemudian ketika di penjara, dia pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Kenapa ya syukur alhamdulillah? Ternyata di sisi lain ada seorang penguasa juga yang punya kebiasaan membunuh semua orang yang ditemuinya. Maka dia mengucap syukur alhamdulillah, walaupun saya di penjara tapi saya selamat dari kemungkinan dibunuh oleh raja tersebut. Alhamdulillah gitu ya. Ini menandakan bahwa kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada kemudian hari. Namun itu adalah yang terbaik menurut Allah. Pasti yang terbaik menurut Allah merupakan sesuatu yang terbaik menurut kita. Maka isim mubalaghah ini untuk menyatakan sesuatu yang sangat atau senantiasa mengalami suatu hal. Seperti halnya syakuro, jadikanlah hamba ini betul-betul sangat bersyukur ya Allah. Bersyukur dalam setiap keadaan, bersyukur dalam setiap kenikmatan. Maka setiap apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah diri ini sebagai orang yang senantiasa bersyukur. Sama halnya dengan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan seluruh amal ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidup serta matiku, lillahi rabbil alamin. Ini kan pernyataan seorang hamba kepada Allah, pernyataan yang betul-betul berdimensi tauhid, bahwa segala sesuatu yang dilaksanakan, bahwa semua amal ibadah, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Tidak ada niat sedikit pun untuk selain lillah, karena memang dia menyerahkan segala sesuatu untuk Allah. Walaupun ini baru ikrar, namun harus menjadi sesuatu yang benar-benar terpatri dalam sanubari kita, bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan ini betul-betul dan insya Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk mencari popularitas, tidak untuk mencari kekayaan, tidak untuk mencari jabatan. Segala sesuatu lillah, hanya kepada Allah. Maka ini dijadikan sebagai salah satu rukun. Mohon maaf. Iftitah itu bukan rukun ya? Iftitah. Iya. Sunnah hayat ya. Sunnah hayat.
Kalau di dalam sholat fardu maka jadi sunat hayat, tapi kalau di dalam sholat sunnah maka tidak dibaca sama sekali itu sholat doa iftitah. Nah, itu menjadikan ikrar bagi kita sekalian kaum muslimin wal muslimat bahwa segala sesuatu diniatkan karena Allah dan untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Syakur sama halnya dengan kalimat yang berikutnya, waj'alni, dan jadikanlah ya Allah saburon, sebagai pribadi yang sangat sabar atas segala ketentuanmu. Ini syukur dan sabar merupakan dua kunci kebahagiaan hidup. Kalau kita menemukan kebahagiaan, ucapkan syukur. Kalau kita menemukan suatu kegagalan atau sesuatu yang tidak kita harapkan, maka bersikaplah sabar. Makin besar ya. Lafaz syukur ini merupakan sikap atau habit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah didapati oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang melaksanakan tahajud, sampai terseduh-seduh, sampai sujudnya lama, sampai seakan-akan Rasulullah tidak ada pada dirinya, bukan dirinya. Bahkan seakan-akan Rasulullah itu tenggelam dalam ibadahnya. Bukan satu hari dua hari itunya, setiap malam, setiap hari Rasul senantiasa beribadah, senantiasa menghindari maksiat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti ini? Bukankah Allah sudah menjamin engkau masuk surga?" katanya. "Bukankah Allah sudah menjamin engkau terhindar dari neraka?" katanya. "Lalu kalau Allah sudah menjamin dua hal tersebut, kenapa engkau masih beribadah kepada Allah?" Jawabannya sungguh dahsyat dan menggetarkan hati kita ya, bahwa Rasulullah menjawab segala kecemasan dan ketidaktahuan Siti Aisyah. Rasul dengan menjawab, "Afala takuna an akuna minasyakirin." Wahai Aisyah, apakah engkau tidak senang aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan landasan bahwa seluruh amal ibadahnya dilandasi dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan tergiur surga, bukan takut kengerian neraka, bukan takut menghadapi semua perkara dunia, tidak, tapi semata-mata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalimat bersyukur ini menjadikan pula landasan ibadah bagi kita sekalian. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersyukur, apatah lagi kita selaku hambanya, gitu, selaku umatnya. Kemudian kalau seandainya Rasulullah bertaubat senantiasa siang malam, bertaubat tiada henti, dikatakan di dalam hadis Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertobat sehari semalam 70 kali, aktsaru min 70 marrah. Wallahi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sa'astaghfirullah wa atubu ilaih." Saya bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya fil yaumi, sehari semalam, aktsaru min 70 marrah, lebih dari
70 kali. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan angka 100. Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih. Wallahi, demi zat yang menggenggam diriku di dalam tangannya, katanya, saya bertaubat dan saya memohon ampun kepada Allah fil yaumi sab'ina marrah, sehari semalam 100 kali beristighfar. Namun istighfarnya Rasul pasti sangat berbeda dengan istighfarnya kita, ya. Maksudnya istighfarnya saya gitu. Kalau Rasulullah SAW beristighfar itu bukan hanya sekedar lisan saja. Kan kalau saya mah hanya sekedar lisan gitu, ya, di mana saya mengucapkan astagfirullah, itu saya niatkan beristighfar. Tapi saya kadang lebih suka menitik beratkan pada jumlah istighfarnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, itu ucapan saya. Tapi kalau Rasulullah SAW lisannya mengucapkan istighfar, qalbunya betul-betul mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebelum mengucapkan astaghfirullahaladzim, Rasulullah sudah teringat dulu kepada, ya, walaupun Rasul tidak memiliki dosa, seakan-akan Rasulullah bersikap mengalami goncangan jiwa bahwa dia sudah melakukan suatu kemaksiatan. Oh, kan betul-betul dahsyat gitu, ya. Kalau saya betul-betul maksiat tiap hari, tiap saat, tiap detik, tidak merasa bahwa saya berdosa kepada Allah. Kalau Rasulullah mah tidak berdosa sama sekali, namun kalbunya senantiasa seolah-olah sudah melakukan suatu kemaksiatan, ya. Bukan berarti Rasulullah, kok Rasulullah sedikit amat katanya istighfarnya, bukan berarti itu. Bahwa ucapan dengan kolbu lebih menitik beratkan kepada kolbu. Kalau ngucapin astagfirullah mungkin 100 bisa dilakukan dengan 15 menitan, ya, kalau saya gitu, karena ngucapinnya hanya sekedar mulut saja kalau saya. Tapi kalau Rasulullah betul-betul kolbunya bertafakur, mentadaburi apa yang beliau ucapkan. Bisa jadi ketika malam, seperempat malam beliau beristighfar, baru 1 kali 2 kali mengucapkannya, namun nangisnya senantiasa terus menerus. Dilanjutkan subuhnya, nangis lagi, dilanjutkan pagi, nangis lagi, siang nangis lagi, kemudian sore malam nangis lagi. Maka Rasulullah SAW ketika teringat lafaz astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, betul-betul merasakan bagaimana kedekatan qalbunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sebagaimana Rasulullah nyatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anta'budallaha, ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Rasul membahasakan kalimat kepada umatnya dengan menggunakan lafaz ka'annaka, seakan-akan. Tapi bagi Rasulullah SAW sendiri, bahwa Rasulullah SAW betul-betul pernah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Ini memang ada perdebatan antara para ulama, apakah Rasulullah melihat langsung secara nyata zat Allah ataukah tidak. Saya berlindung kepada ucapan para mufassir, yang diantaranya Ibnu Abbas, yang beliau adalah mufassir di zaman Rasulullah SAW, bahkan mendapatkan hibrul ummah, hibrul mufassirin, tintanya para mufassir. Itu yang paling diakui oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya adalah tafsiran Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan lafaz ra'aitu nuran, saya melihat cahaya, kata Rasulullah SAW,
ketika Isra wal Mi'raj, cahaya di situ oleh Sayyidina Ibnu Abbas ditafsirkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menimbulkan cahaya, yang menyiratkan cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin yang lain. Di dalam Sidratul Muntaha Rasulullah berhadapan dengan cahaya, maka itulah Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak mungkin sesuatu yang bukan kehendak Allah ada di dalam Sidratul Muntaha. Bahkan malak Jibril alaihi salam walau khinziri dakhaltu, walau dakhalat khinziri, katanya, seandainya jariku masuk ke dalam Sidratul Muntaha, wilayah yang maha disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laharoktu, kata malak Jibril, niscaya akan terbakarlah diriku semuanya. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW sebagai hamba yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ hanya Rasulullah menyatakan ra'aitu nuran, aku melihat cahaya, yang di dalam surah yang lain Allah menyatakan nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Maka itulah maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah SAW beristighfar, astaghfirullahaladzim, maka Rasulullah SAW betul-betul merasakan bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau melihat Allah itu dibahasakan seakan-akan untuk para sahabat dan kaum muslimin lainnya, tapi Rasulullah SAW betul-betul melihat. Sama halnya dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini maknanya betul-betul hakiki, bukan majazi. Kalau kita mah kan majazi. Kenapa majazi? Karena lafaz asyhadunya memang warid dari Rasulullah SAW, dilafazkan oleh Rasulullah, kemudian diikuti oleh kita. Rasul mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita pun sama, lafadznya sama, cuma maknanya berbeda. Kalau Rasulullah SAW asyhadu, saya menyaksikan dengan hakikat, dengan suatu kebenaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita, maka lafaz asyhadu mah tetap maknanya ayyatakona, saya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW betul-betul seorang utusan Allah, gitu ya. Lafaz syakuro, lafaz syakuro ini menjadikan sesuatu yang apa ya? Kalau bagi Allah sesuatu yang diminta, maka dia semakin cinta kepada hambanya. Tapi kalau seseorang jarang meminta, dalam artian jarang berdoa, justru orang itu dianggap sombong dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka lafaz syakuro ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7. Walau ta'adzana rabbukum wa id ta'adzana rabbukum, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada hambanya, melafazkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, kalau seandainya engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, maka niscaya aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi kalau sebaliknya,
wala in kafartum, seandainya kamu kufur terhadap nikmatku, tidak bersyukur kepada nikmatku, malah menjadikan nikmatku sesuatu yang biasa-biasa saja, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian lafaz soburo ini di dalam hadis qudsi Allah menantang kepada kita sekalian, bukan menantang ya, dalam artian Rasul sangat benci kepada orang yang tidak bersabar. Di dalam lafaznya Allah menyatakan dengan penuh kemarahan, ya, nadanya juga penuh marah nih. Di dalam hadis qudsi, man lam yardha biqada'i, siapa orang yang tidak ridho atas ketentuanku, walam yasbir alal bala'i, dan tidak sabar terhadap balaku, bala itu artinya cobaan, terhadap cobaan-cobaanku, fal yakhruj minal ardi, maka keluarlah dari bumiku, kata Allah, wal yatlub robban siwaya. Ini yang ceramah siapa ini? Saya ulangi ya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Malam yardha biqada'i." Siapa orang yang tidak ridho terhadap ketentuanku, walam yasbir 'alal bala'i, dan tidak sabar terhadap cobaanku, falyakhruj minal ardi, maka keluarlah dari bumiku, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yatlub robban siwaya, dan cari olehmu Tuhan selain aku. Mana bisa kita keluar dari buminya Allah, wong kita semuanya titipan dari Allah ya. Jiwa, raga, nyawa, semuanya, pekerjaan, makanan, minuman, cahaya, semuanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal pakai saja. Mau tidur-tidur, mau makan-makan, mau minum-minum, mau bekerja-bekerja, itu semuanya Allah sediakan. Tapi betapa sangat marah Allah kepada kita kalau seandainya tidak sabar, tidak menerima ketentuan yang Allah gariskan untuk kita, dan juga tidak sabar terhadap balaiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita betul-betul menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar. Kemudian dilanjutkan dalam satu hadis ini, waj'alni, dan jadikanlah diriku ini ya Allah, fi aini saghiran, di dalam pandanganku itu adalah kecil. Maksudnya ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan umatnya memiliki sikap tawadhu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Imam Al-Bushairi di dalam qasidahnya, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalu dan sungguh sangat tawadhu, sangat rendah diri dan rendah hati. Manakala berhadapan dengan orang, Rasulullah selalu rendah hati. Tapi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, rendah hati, ia rendah diri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayanginya, dan Rasulullah senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada beliau.
atau Rasulullah dijadikan sebagai seseorang yang sangat istimewa di hadapan Allah. Berkali-kali Allah mengagungkan nama beliau, bahkan ketika Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah, Allah menyatakan di dalam hadis qudsinya, laulaka lamma khalaqtul aflak, kalau seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, lamma khalaqtul aflak, tidaklah aku ciptakan seluruh jagat raya ini. Bukan berarti Allah tergantung kepada Nabi Muhammad, bukan. Ini menandakan bahwa betapa sangat istimewanya kedudukan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika seseorang beristighfar menggunakan tawasul dulu kepada Rasulullah SAW, sebagaimana termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 64, walau annahum idzalamu anfusahum, dan seandainya mereka berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, berbuat kemaksiatan yang mengakibatkan runtuhnya harga diri dan juga harga diri keluarganya, ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Rasul. Ja'uka di sini bisa dimaknakan sesuatu yang bersifat lahiriah, namun juga bisa dimaknai sesuatu yang bersifat batiniah. Kalau seandainya kita mengartikan bahwa ja'uka secara jasad, secara lahiriah, itu berlaku untuk para sahabat yang memang berhadapan langsung dengan Rasul dan menerima keistimewaan berupa sehari-hari bisa bermulazamah dengan Rasulullah SAW, berjamaah, menuntut ilmu, meningkatkan amal, nasihat dan lain sebagainya, itu senantiasa berhadapan dengan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan umatnya yang tidak kebagian akan keistimewaan tersebut? Bahkan para tabi'in yang super soleh luar biasa, namun tidak berkesempatan dengan bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan ada satu orang disebut sahabat, bukan ya, karena tidak memenuhi syarat. Apa itu syarat disebut sahabat? Syarat sahabat itu adalah bertemu dengan Rasul, kemudian beriman kepada Allah dan Rasul, dan meninggal dalam keadaan muslim, mukmin. Ya, ini sahabat seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sejaman dengan Rasulullah SAW. Beriman kepada Allah dan Rasul, tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau sibuk mengurusi ibunya. Beliau dari Yaman ya. Nah, tapi itu diagungkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan berpesan kepada Sayyidina Umar, Umar, kalau seandainya nanti datang seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya, niscaya engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Sahabat sahabat Umar yang begitu istimewa di hadapan Rasulullah, ternyata beliau ada yang lebih istimewa, yaitu sahabat Uwais Al-Qarni. Padahal belum ketemu dengan para sahabat, belum bertemu dengan Rasulullah, cuma karena baktinya kepada orang tua yang setiap hari dimandikan, yang setiap hari disuapin, yang setiap hari dijaga kesehatannya, bahkan digendong ke sana kemari, sehingga tidak ada waktu untuk bermulazamah dengan Rasulullah SAW. Namun dalam hati kecilnya rindu kepada Rasulullah SAW. Namun apalah daya, kewajiban kepada orang tuanya menghentikan semua langkahnya. Baru ketika ibunya sudah wafat, karena memang sudah tua sekali ya, beliau datang ke Madinah yang saat itu dikepalai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu disebut sahabat, bukan karena tidak memenuhi syarat ya. Nah, bahwa sahabat Umar yang begitu istimewanya sahabat Ali,
karamallahu wajhah yang begitu istimewanya, namun ada seseorang yang istimewa di hadapan Rasulullah SAW sekalipun tidak karena baktinya kepada orang tuanya. Waj'alni fi 'aini shaghiran, dan jadikanlah di dalam pandanganku ini kecil, wa fi 'ainin nasi kabiron, tapi di pandangan orang lain itu terasa sangat besar. Sama dengan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, bahwa beliau menganggap amaliyah atau baktinya kepada orang tua biasa-biasa saja, tapi di hadapan Rasulullah, subhanallah, ternyata itu bakti yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengakui bahwa itu bukanlah suatu kesalahan. Beliau belum bertemu dengan Rasulullah, tapi berbakti kepada orang tua sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul, ya. Nah, ini bisa menjadi catatan bagi kita sekalian, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kadang kita menemui hal-hal yang bagi kita kecil, tapi di hadapan orang lain sungguh sangat besar artinya. Seperti halnya, mohon maaf, mungkin kita sering ya menerima kabar bahwa di satu tempat tertentu akan dijadikan santunan katanya. Mungkin bagi kita kecil, 100, 200 dan sebagainya gitu ya. Tapi di hadapan para anak yatim itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bisa jadi walaupun mungkin SPP diberikan oleh sekolah tertentu, kemudian jajannya sudah ditanggung oleh orang-orang tertentu, tapi ketika menerima santunan dari seseorang, luar biasa. Insya Allah itu dari lisannya para yatim dan duafa akan tersembul suatu doa yang walaupun kita tidak pernah bertemu, tidak pernah tahu siapa yang kita santuni, tapi Allah Maha tahu, ya, Maha tahu, sehingga doanya tembus kepada Allah dan juga diterima doanya. Bisa jadi anak yatim dan para duafa tersebut mendoakan keberkahan rezeki kita, keberkahan ilmu dan amal kita, keberkahan keluarga kita, sehingga tanpa terasa bisa jadi keadaan kita yang sekarang ini salah satunya keberkahan dari doa mereka. Maka tidak menutup kemungkinan kita pun bisa melaksanakan sesuatu yang kecil di hadapan kita tapi besar maknanya di hadapan orang lain. Salah satunya bisa dengan teknik mengajar, bisa dengan bersedekah, bisa dengan memberi arahan terhadap suatu amal ibadah dan lain sebagainya. Banyak cara untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Salah satunya dengan mencari rahmat dan ridho Allah melalui tangan orang lain, tangan-tangan orang kecil, tangan-tangan orang duafa yang bisa jadi sesuatu